Kemudian linknya itu nanti akan saya masukkan ke Google Classroom. Jadi nanti selain ada materi-materi kegiatan, di situ juga ada rekaman kita Google Meet ya. Sehingga nanti mungkin kita nggak tahu ya kan, ada temannya yang sakit atau mungkin ada yang terpapar COVID sehingga nggak bisa join kelas ini. Siapa tahu nanti dia sudah sembuh, dia bisa kejar materi ya. Nanti silakan mulai direkam Haidir, terus nanti tolong bikin jadwal Haidir ya. Bikin jadwal misalnya Selasa depan siapa, Selasa depannya lagi siapa, seperti itu. Sehingga kita punya dokumentasi kelas yang lengkap. Bisa Haidir? Baik, kegiatan hari ini sudah seperti yang saya post di Google Classroom, itu adalah mempelajari tentang network yang ada di VMware Workstation. Jadi itu tugasnya cuma mencatat doang sih sebenarnya. Mudah aja, cuman mencatat di situ, cuman menjelaskan macam-macam network yang ada di VMware, kemudian tipe-tipenya. Nah, untuk mengerjakan tugas ini ada kendala nggak, Padaan? Ada yang mengalami kendala nggak untuk mengerjakan tugas ini, yang bagian C ini? Tidak Pak, insya Allah. Oke, tidak. Yang lain, saya berharap ada kendala sih, biar nanti kita diskusikan apa kendalanya. Terus mungkin ada yang tidak dimengerti, Pak, bridge itu gimana sih Pak, gitu kan? Gimana, ada nggak? Apa bisa semuanya? Coba Aditya, bisa dengar suara saya Aditya? Bisa Pak, dengar Pak. Oke, Aditya, coba kalau menurut Aditya, kalau network bridge itu buat apa sih, Adit? Buat terhubung ke jaringan di luar Pak, tapi dia bisa apa ya Pak? IP address-nya sama dengan yang di luar, jaringan yang di luar. Oke, IP address-nya sama yang dengan di luar ya. Oke, sama bisa terhubung ke internet Pak. Oke, sip, sip. Mantap. Betul ya, Adit. Kalau yang NAT gimana, Adit? Kalau yang NAT itu sama Pak, bisa terhubung ke internet keluar juga, tetapi IP address-nya beda Pak, sama yang di Oke. luar. Dia dapat IP address dari mana, Adit? Kalau yang NAT kira-kira? Dari yang di PMRS itu ada di settingan NAT-nya situ ada Pak, yang di preference itu Oh, Pak. Oh enggak sah. betul, betul, betul. Ya. Oke, terima kasih, Adit. Oke Pak. Kalau yang lain, coba siapa lagi yang sudah selesai nih? Sudah ada yang selesai nih beberapa. Nathan, ada nggak Nathan? Berapa? Kalau menurut Nathan, LAN segmen itu buat pas kapan ya kira-kira ya? Pas menghubungkan VM yang sekarang dengan VM yang lain Pak. Oke, itu tadi yang apa? Yang LAN segmen ya? Ya Pak, kan segmen. Kalau misalnya sebuah virtual machine itu pakai LAN segmen, itu bisa nggak laptop kita ikut berhubungan juga di situ? Maksudnya bisa saling berkomunikasi di situ? Bisa kayaknya Pak. Oke. Kalau host only gimana Nathan? Menurut Nathan? Host only bisa terhubung sama yang luar juga Pak. Tapi nggak ada akses internet Oke, nggak ada akses internet ya. Pak. Oke, terima kasih Nathan. Kemudian Hasbi Hernanda ada? Ada, Pak. Oke. Kalau menurut Hasbi, oh ya,
Kalau dulu Hasbi, kalau kan sering pakai VMware itu waktu mata pelajaran Pak Rastra ya. Iya, Pak. Kalau biasanya pakai apa tuh Hasbi networknya? VM-nya, Pak. Bukan apa namanya? Ya, si Debian servernya itu pakai apa networknya biasanya? Supaya kan biasanya ada Debian servernya, terus yang jadi kliennya laptop kalian kan. Nah itu biasanya pakai apa networknya yang dipakai? Network. Tuh, apa? Coba dicek lagi. Kalau yang kalian pakai biasanya apa tuh? Udah lupa ya gara-gara magang. Kapan terakhir ngonfig Debian pakai VMware? Kelas 11, Pak. Bulan apa tuh? Eh, Februari ya? Pokoknya sejauh sebelum magang juga sudah kena pakai lagi, Pak. Oh gitu. Itu pakai apa kira-kira? Yang lain ada yang bisa bantu nggak? Duh, kamera saya ini mau mati ini. Ada yang bisa bantu nggak yang lain? Kira-kira kalau belajar pakai apa? Belajar server di mata pelajaran Pak Rastra pakai network apa biasanya? Host only, Pak. Bisa Host host only. only. Kalau nggak Host terhubung only ke ya. internet, kalau nggak terhubung ke internet, host only, Pak. Oke, host only. Supaya dia terhubung sama laptop kita ya kan. Oke. Jadi laptopnya yang jadi klien. Kalau LAN segmen tadi dia untuk network internal sesama virtual machine. Jadi tapi laptop kita nggak bisa join ke situ karena dia kayak network internalnya mereka lah. Kalau laptop kita ingin ikut komunikasi dengan virtual machine yang ada di dalam VMware, itu pilihannya boleh host only, boleh bridge, boleh NAT. Seperti itu. Tapi ketiga ini, bridge, NAT, dan host only ini dia punya kriteria sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau misalnya kalian masih kebingungan antara perbedaan ini, saya rasa sih nggak ada kebingungan ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti sebelum mengerjakan lembar kerjanya itu di bagian D itu ada saya bikin tutorial video praktikum. Di situ saya upload ke YouTube sekitar 17 menit aja. Boleh kalian tonton dulu di situ. Terus kalau sudah nonton nanti bisa dikerjakan lagi lembar kerjanya. Tapi kalau misalnya cukup dengan membaca saja sudah bisa mengerjakan tugas, yang boleh juga. Yang bagian D ini selain untuk membantu kalian mengerjakan lembar kerja, saya share screen ya. Kelihatan nggak layar saya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Waduh. Oke, sebentar ya. Saya live dulu, terus saya join lagi. Tunggu ya sebentar. Oke. Iya, tetap nggak bisa share screen. Bentar, saya pakai Firefox saja kalau gitu. Google Classroom. Sebentar ya, 5 menit.
Layar saya kelihatan nggak, guys? Kelihatan Pak. Oh, oke. Nah, ini Google Classroom ya kan? Nah, nanti kalian bisa pelajarin dari dua blog ini, Lukman Lab sama Awon apa ini. Ini kemarin saya cek lumayan mudah dipahami penjelasannya, tapi kalau membaca ini kalian kurang paham, untuk mengerjakan bagian C ini, boleh kalian tonton dulu bagian praktikum ini. Nah, di sini ada video, saya upload ke YouTube, sekitar 17 menit. Di dalam video ini saya menjelaskan tentang bagaimana keempat macam network ini di VMware digunakan, bedanya apa aja, terus cara makainya gimana, seperti itu. Ya. Kemudian saya berharap, memang saya nggak ngecek sih apakah kalian praktekin atau enggak, cuman saya berharap kalian nyobain ini supaya ingat lagi bagaimana cara menggunakan macam-macam network di VMware ya, nanti dicobain. Sambil diliatin, sambil dicoba. Nanti kalau ada kendala, boleh tanya saya langsung di grup atau PM saya juga nggak apa-apa via WA lah. Oke? Oke Pak. Sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk sebelum saya lanjutkan ke topik yang berikutnya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Satu, dua, tiga, nggak ada ya? Oke deh. Saya lanjut share screen lagi. Nah, di bagian F, ini ada penjelasan mengenai apa yang akan kita laksanakan di minggu depan. Jadi, klik sini, oke. Nah, di sini saya minta kalian mencoba mendownload file ISO Proxmox. Cuman gini, yang pakai IndiHome di rumahnya siapa aja? Coba, saya mau tahu. Yang bukan nggak pakai paket data siapa aja? Saya Adit Pak. lah. Saya Pak. Adit. Saya Pak. Oke. Empat orang aja. Saya Pak. 5, 6. Saya Pak. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai IndiHome, tolong downloadkan ya. Kalian download file ini, file ISO-nya Proxmox ini. Terus nanti temannya boleh deh datang ke rumah. Boleh nggak temannya datang ke rumah buat ngopi filenya? Boleh Pak. Boleh ya. Boleh Pak. Nah, soalnya ini kalau saya cek kemarin file besarnya 1 giga. Nah, ini 1015 mega. 1 giga 15. 1 giga 15 mega. Itu cukup besar. Kalau yang versi sebelumnya itu kita cek. Kalau Proxmox yang sebelumnya tuh nggak sampai 1 giga sih. Yang seri sebelumnya nih. Proxmox 64. Ini 800 ya. Kok beda 150 mega aja. Jadi ini kemudian untuk apa ini di-download? Ini nanti kalian akan mencoba untuk menginstal. Kalau misalnya ada yang rumahnya dekat SMK 2, malah boleh ke SMK 2 terus pakai WiFi SMK 2 di situ, terus download di situ. Anyway, selama corona ini, selama pandemi ini, internet TKJ itu nganggur loh. Nggak ada yang pakai, kecepatannya padahal 100 mega sekarang. Nggak ada yang pakai, padahal kalau biasanya itu berebut kalian. Ini nggak ada yang pakai sama sekali.
pada punya lah apa namanya akun untuk WiFi di SMK 2 tuh yang di TKJ untuk login punya nggak? Gak ada Pak, Punya gak ada. Pak, punya tapi lupa kayaknya Pak cara masukkannya Pak. Iya. Udah lama banget ya. Nggih. Nanti saya bikinkan deh nanti untuk yang kelas A saya bikinin, yang kelas B juga saya bikinin satu yang bisa dipakai untuk bareng-bareng. Nggih. Terima kasih Pak. Siapa yang rumahnya dekat SMK 2 ada nggak? Yunan Pak. Yunan. Saya, Pak. Nah, itu bisa tuh belok sebentar, bawa motor, sore-sore atau siang-siang itu nah. Kalau pagi kan nanti disuruh parkir di luar loh sama Pak Prit, sama Pak Dayat. Nah, kalau siang-siang Sirin udah pulang, masuk aja bawa motor, tapi laptopnya dicas dulu. Nah, dicas, bawa ke situ, download, paling 15 menit selesai. Cepet banget soalnya. Soalnya nggak ada yang make. Kalau kalian mau download drama Korea sekuat-kuatnya sampai penuh harddisk pun masih nggak habis internetnya. Nah, oke, itu untuk Proxmox. Kemudian ada yang tahu nggak apa bedanya antara Proxmox ini sama VMware Workstation? Kenapa sih kita harus nyoba Proxmox juga? Kan kita udah bisa pakai VMware. Ada yang tahu? Ayo, ngomong aja nggak apa-apa. Salah, boleh kok salah. Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Gini, kalau nanti kalian lulus SMK 2, terus kerja, terus sama atasannya disuruh bikin server. Disuruh bikin web server yang ada database-nya. Nah, kira-kira kalau coba Adit Dwi, gimana Adit bikinnya menurut Adit? Bikin web server Pak. Misalnya pakai Debian gitu. Terus apa yang Adit lakukan? Di Debian nganu apa? Config yang Apache loh Pak. Oke, di config Apache-nya ya. Nah, Adit nginstal servernya di mana? Server. Yang database itu kan server ya Pak? Yang database yang PHP admin itu Pak. Iya, nginstal itunya kan itu kan diinstal di dalam Debian ya kan. Nah, Debiannya kita install di mana kira-kira? Debiannya install di VMware Pak. VMware-nya itu di laptop Adit berarti. Oke. Lah kalau misalnya Adit pulang, Kalau saya pulang, dibawa pulang kan laptopnya? oke. Nah, gimana tuh? Padahal web servernya harus dipakai buat satu kantor misalnya. Gimana menurut Adit? Oke. Apa ya? Kan nggak mungkin diinstal di laptop kita di VMware terus laptopnya nggak boleh dibawa pulang kan nggak bisa. Terus kalau diinstal di laptop Adit juga berarti laptop update apa nggak boleh di shutdown. Karena itu harus, ya kan, VMware-nya nggak boleh. Padahal kadang-kadang pengen juga main game yang berat-berat. Terus kalau ada VMware-nya nanti berbagi kan RAM-nya. Nah berarti ya kan server itu harus diinstal di PC server, ya nggak? PC server yang khusus. Oke. Bisakah Pak kalau misalnya PC server khusus itu kita install Windows 10 terus kita install VMware? Bisa aja, nggak masalah. Cuman kalau misalnya servernya itu RAM-nya 4 GB atau 8 GB, kalau kita install Windows 10 dulu, maka taruhlah 8 GB ya. 8 GB kalau kita install Windows 10 berarti 2 GB itu udah dipakai Windows 10-nya. RAM-nya berarti sisa 6 GB. Nah, kemudian Windows 10 nih kadang-kadang bisa update sendiri. Ya loh, nanti tiba-tiba restart, ya kan kalau dia connect internet bisa restart sendiri, terus bisa kena virus dan segala macam. Nah, oleh karena itu harus ada environment atau lingkungan virtualisasi yang benar-benar
khusus untuk virtualisasi. Nah, salah satunya adalah Proxmox ini. Proxmox itu dia berbasis Debian atau Ubuntu, jadi berbasis Linux. Kalau Proxmox-nya doang itu jalan mungkin sekitar 512 mega aja yang dia perlukan, dan dia ya seperti Linux pada umumnya, dia nggak akan update sendiri, dia nggak akan restart sendiri kalau nggak diapa-apakan. Dia akan mampu hidup terus-menerus. Nah, jadi di Proxmox ini nanti di dalamnya kita bisa install virtual machine banyak, sama seperti VMware. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin ngonfig sesuatu di VMware, di virtual machine yang ada di dalam VMware, kita harus buka VMware Workstation-nya ya. Nah, kalau Proxmox ini enggak. Kalau Proxmox ini dia berbasis web, jadi kita setelah install, kita kasih IP address, ya udah kita nanti akses dari tempat yang lain. Contoh seperti ini sebentar. Kemarin berapa ya IP-nya? Sebentar lah. 8 masih. Iya, kembali lagi jaringannya. Sorry, tadi putus jaringannya. Nah, saya share screen sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Bentar ya, ini ada anak. Jadi di sini, anggap aja ini satu server Proxmox ya kan. Misalnya ini RAM-nya 16 GB. Nah, di dalam sini kita install banyak virtual machine. Ya, ada virtual machine DOC, LXC, ada. Kemudian di sini ada VMBR, itu adalah virtual machine bridge. Nah, berarti dia rata-rata pakai bridge ya. Nanti di sini kita bisa bikin bridge 1, bridge 2, bridge 3 yang IP-nya beda-beda. Kemudian terkoneksi ke VM bridge 0, kemudian connect ke jaringan di luar. Ini adalah jaringan lokalnya. Seperti itu gambaran umumnya. Kemudian tampilan Proxmox-nya yang web based seperti ini. Nah, saya besarkan lagi deh kayaknya. Tuh kecilnya. Ini besar nggak ya? Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, di sini di bagian atas ini kita langsung ketik IP address Proxmox-nya, HTTPS, kemudian portnya 8006, nanti dia akan minta login. Nah, di dalam sini ada banyak virtual machine, ya kan? Ada virtual machine 101, namanya PMG, ada Debian, ada tes SSL, ada Joomla, dan segala macam.
Seperti itu. Jadi kalau kita mau akses, ya udah akses aja, buka web browser, laptop kita nggak ngerjakan apa-apa. Laptop kita cuma buka Firefox atau buka Google Chrome aja, kita config di situ. Kalau misalnya IP address-nya belum disetting, misalnya IP address virtual machine 110 ini ya, misalnya setelah diinstal itu belum disetting IP-nya, berarti nggak bisa diakses dari luar ya kan. Tinggal diklik tombol konsol di sini, nanti kita akan dikasih layar itu seperti remote desktop. Saya carikan lagi gambarnya. Proxmox console. Nah, seperti ini tampilannya, atau seperti ini. Nah, ini dia isinya Debian. Nah, nanti kita bisa ngetik di sini, bisa nginstal di sini. Dan semua proses itu tidak dikerjakan di laptop kita, tapi di server. Seperti itu. Sehingga kalau kita sudah selesai mengerjakan sesuatu, sudah selesai config, kita tutup laptop kita shutdown, kita pulang, servernya masih jalan. Gitu ya. Kalau kalian ingat, kita biasanya ulangan-ulangan online itu yang biasanya pakai UBK, .smkn2 banjarbaru.ch.id itu di SMK 2 di deploy servernya pakai Proxmox ini, kemudian di dalamnya ada Debian server. Ya udah gitu. Jadi sehingga servernya itu bisa lebih kuat ketimbang kalau virtual machine-nya itu kalian install di dalam VMware Workstation. Pak, berarti Proxmox lebih bagus lah Pak dari VMware Workstation? Enggak juga. Jadi untuk VMware sendiri dia punya fitur lain yang namanya VMware ESXi. Nah, ini VMware ESXi namanya. Di sini, nah ini deh. VMware ESXi ini setara dengan Proxmox, jadi dia isinya Linux juga, kemudian diinstal di server yang khusus seperti ini, isinya bisa banyak virtual machine. Kalau pada Proxmox itu kita install, terus kita mau manajemennya lewat web browser ya kan untuk Proxmox. Kalau VMware ESXi ini untuk manajemennya nggak lewat web browser, lewat web browser bisa, tapi juga bisa lewat VMware Workstation seperti ini. Nah, misalnya di sini VMware Workstation kalian tinggal pilih connect to server. Di sini tinggal ketik IP address-nya, ESXi-nya misalnya. Di sini IP-nya berapa, username-nya apa, password-nya apa. Tinggal klik connect. Nah, nanti kalau dia berhasil connect, tuh. Kalau dia berhasil connect nanti misalnya di sini ya kan 192.168.1.1. Nah, di bawahnya ini persis seperti yang Windows, terus ada anak-anaknya seperti ini, kalian bisa akses virtual machine yang ada di dalam situ dan bisa dikonfig seperti kalian konfig di VMware biasa. Nah, misalnya di bawah sini. Gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa server yang saya remote. Seperti itu. Tapi juga dia bisa lewat web browser juga.
Ya, putus nyambung ya jaringan saya. Ada yang mau ditanyakan nggak masalah ini tadi VMware Workstation, VMware vSphere sama Proxmox tadi perbedaannya? Nggak ada. Selanjutnya kalau nggak ada, nanti untuk Proxmox ini sendiri untuk yang kalian lakukan di laptop kalian itu hanya instalasi saja. Biar pernah nginstalnya, biar tahu rasanya gimana. Nanti itu kalian nginstalnya di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya setelah selesai belajar nginstal, nanti di sekolah akan kami coba siapkan server untuk kalian remote yang spesifikasinya cukup besar. Satu kelompok itu mungkin dapat 16 giga, tapi berkelompok sih nanti. Jadi akan saya bentuk nanti kelompok-kelompok, siapa ketua kelompoknya nanti bisa ditentukan. Sehingga nanti kalau satu orang nggak ngerti, ada temannya yang lain yang ngerti, dan di situ bisa bekerja sama untuk mengurus sebuah server beneran. Nah, servernya nanti ada di sekolah. Cuman untuk ngonfig server itu kalian nggak harus ke sekolah, nanti akan kita siapkan juga mekanismenya, akan dibuatkan akun-akun VPN untuk kalian sehingga bisa nge-remote server yang ada di sana. Jadi kalian akan kami usahakan tetap bisa praktek menggunakan server yang ada di sekolah walaupun di rumah gitu ya. Jadi tinggal diikuti aja nanti kegiatannya seperti apa. Semoga meskipun sekarang kita kondisinya masih harus belajar di rumah, padahal kemarin saya berharap sudah bisa tatap muka di awal tahun ajaran, tapi ternyata Banjarbaru malah PPKM level 4 sekarang. Jadi kami para guru akan berpikir gimana caranya kalian tetap bisa praktek. Seperti itu, mungkin saya rasa cukup sesi Google Meet kita, sudah 45 menit. Ada yang mau ditanyain? Suara saya bisa kedengaran nggak sih? Kedengaran, Pak. Oh ya, Bisa. saya kira putus lagi jaringan saya. Oke, kalau nggak ada yang bertanyakan untuk sekarang, kita sudahi dulu. Nanti kalau ada kendala, ada hal yang tidak dipahami, jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk tanya saya, tanya teman, tanya siapapun lah. Jadi jangan diam aja, kalau nggak bisa tuh jangan diam aja. Baik itu di pelajaran saya maupun di pelajaran lain seperti itu. Jangan malu tanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Haidir, nanti setelah selesai sesi ini jangan lupa di stop rekamannya, di-upload ke YouTube, terus nanti linknya kasih ke saya ya Haidir. Baik Pak. Wah, dua Haidirnya. Terus Haidir juga jangan lupa bikin jadwal untuk kawan-kawan yang lain yang bertugas ngerekam. Jadi Selasa depan misalnya Adit, Selasa depannya siapa lagi, sehingga kalau kalian lupa apa yang saya jelaskan atau mungkin ada temannya yang berhalangan hadir di kelas, tetap bisa mengikuti pembelajaran ini. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan cuma gara-gara mungkin ada apa di rumah atau misalnya lagi sakit atau segala macam. Jadi semuanya harus mendapatkan akses untuk materi-materi dan penjelasan-penjelasan di kelas ini. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa tugasnya diselesaikan, cuma nulis doang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya, jangan sampai nggak pakai masker kalau keluar rumah ya. Iya, Pak. Oke, Pak.